Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali rasanya saya dapat menyapa teman-teman semuanya di tempat ini, baik teman-teman yang Kristen maupun teman-teman yang non-Kristen, baik teman-teman dari Purwokerto ataupun di luar Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung. Nah teman-teman, tinggal beberapa hari ke depan nih, teman-teman kita yang beragama Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sungguh sukacita yang luar biasa sekali ya teman-teman, ditambah kita tidak perlu terbayang-bayang akan COVID-19. Sehingga kita juga bisa beraktivitas secara normal kembali. Dan seperti yang kita ketahui juga nih teman-teman, pusat perbelanjaan, mal-mal ataupun tempat wisata itu sudah padat sekali dengan pengunjung. Nah teman-teman tahu nggak, salah satu tradisi ataupun hal yang ditunggu-tunggu sekali nih, tapi selama 2-3 tahun belakangan ini kita nggak bisa lakukan, yaitu mudik. Nah, mudik ini adalah suatu aktivitas di mana perantau ataupun pekerja akan kembali ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi. Nah, tradisi mudik ini adalah salah satu tradisi tahunan di Indonesia, teman-teman, yang akan dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, mudik ini, teman-teman, walaupun sering sekali terjadi kemacetan di jalan, tapi tetap dilakukan bahkan dengan antusiasnya, teman-teman. Inilah salah satu tradisi yang bahkan menurut saya sendiri itu sangat luar biasa. Karena antusias yang begitu luar biasa untuk pulang ke kampung halaman, untuk bertemu, bersilaturahmi dengan keluarga, teman-teman, dan saudara-saudaranya. Bahkan momen lebaran ini teman-teman sering sekali dijadikan momen oleh komunitas-komunitas, baik itu sosial ataupun keagamaan, untuk membagi berkat, untuk bersilaturahmi, dan untuk sharing teman-teman. Dan saya juga percaya banyak di antara teman-teman yang pasti sudah tergabung oleh komunitasnya masing-masing. Baik ini komunitas keagamaan, komunitas hobi, sosial, ataupun bisnis. Dan saya yakin sekali komunitas ini juga pasti membawa dampak yang positif untuk teman-teman. Nah, komunitas apakah yang Anda sudah tergabung di dalamnya? The Power of Community. Ini adalah renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Santos dari STT Soteria. Dan tentunya akan dikupas secara tuntas. Namun sebelumnya rekan saya Yusak beserta GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Tangan kita tinggi-tinggi, dengan satu suara kita mau katakan, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya.
di tempat kudus. Sekali lagi Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Lebih lagi Bapak Ibu, dengan segenap hati katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Yusak. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat selalu, apa kabar? Luar biasa. Selamat datang bagi Bapak Ibu. Kita beribadah di komunitas Gracia ini, baik kita yang Kristen maupun yang non-Kristen. Selamat datang beribadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi saudara yang bukan Kristen tapi mau beribadah di gereja ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dan gereja ini ada itu untuk semua orang. Dan gereja ini ada menjadi gereja yang paling gahar dan paling ramah se-Purwokerto. Nah, Bapak Ibu, biasanya saya ada di depan, ya, tukang parkir yang mengatur mobil Bapak Ibu supaya rapi. Ya. Tapi saya nggak bisa mengatur sendiri, saya perlu rekan-rekan yang lain untuk ikut mengatur. Ya. Mungkin supaya saudara kenal siapa yang mengatur mobil Bapak Ibu supaya parkir dengan aman dan supaya Bapak Ibu nyaman beribadah. Ada yang nungguin, ada yang ngaturnya dengan bagus. Bisa ditampilkan fotonya. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak bisa sendirian mengatur. Kalau misalnya saya khotbah di sini itu nggak ada yang nungguin. Jadi bisa bahaya, bisa mendatangkan hal-hal yang tidak baik di mobil Bapak Ibu. Karena itu kami perlu tim ya untuk menjaga parkir Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, aman di sini. Jadi sangat nyaman di gereja ini. Kalau Anda bawa mobil, baik yang mobil mewah seperti apapun kita sediakan di tempat ini. Ya, bahkan mobil yang sederhana pun ya kita sediakan juga tempatnya. Ya, jadi saya memerlukan rekan-rekan semua untuk terlibat dalam parkir ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kekuatan sebuah komunitas. Kita perlu ada dalam sebuah komunitas. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Lukas. Kita akan membaca Lukas pasal 5 ayat 18 sampai yang ke-20. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, terhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Di STT Soteria, beberapa waktu yang lalu sampai saat ini diadakan program trekking. Dosen, mahasiswa ya, untuk trekking. Itu jalan menyelusuri gunung ya, naik turun Bapak Ibu. Jadi ini melewati hal yang menyenangkan bagi kami.
Ya untuk buktinya Bapak Ibu bahwa saya tidak hanya bercerita saja, ini ada buktinya Bapak Ibu ya. Mari putarkan videonya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah pertama kali saya diajak trekking ini Bapak Ibu, ya karena dulunya saya dari kampung ya sudah biasa jalan kaki. Saya pikir wah saya kuat, saya bisa. Dan ya pokoknya karena masa lalu itu selalu menjadi kebanggaan, pasti saya bisa deh. Ternyata Bapak Ibu ya, waktu pertama kali ikut sampai pulangnya masuk angin, sakit perut. Sampai nggak bisa makan selama 2 hari Bapak Ibu. Wah harusnya senang-senang tapi sampai nggak bisa makan 2 hari. Di trekking ini saya punya masalah ya. Jadi karena kaki saya ini pincang, ya pasti nggak bisa jalan dengan bagus seperti rekan-rekan yang kakinya normal ya. Tapi ternyata walaupun kaki saya pincang, ternyata ada juga yang orang kakinya normal waktu ikut pertama kali kakinya kram. Ya. Kenapa? Karena pertama kali menempuh jarak 8 km. Jadi waktu pertama kali jalan pikirnya wah kita kuat nih, kita kena semangat. Ternyata di tengah jalan kakinya kram ya. Jadi Bapak Ibu. Nah ini pergumulan. Nah yang saya dapatkan ya, dari trekking ini Bapak Ibu. Ternyata saya tidak bisa sendirian. Saya perlu orang lain. Nah ketika kami melewati tanjakan kami perlu didorong dan ditarik oleh teman-teman. Ketika kami turun, kami perlu disangga dan ditopang oleh teman-teman supaya tidak jatuh. Dan ada yang jatuh, kami juga bersama-sama mengangkat supaya yang jatuh ini bisa bangun dan bisa jalan kembali. Walaupun yang mengangkatnya dan yang jatuh itu berlepotan. Jadi kebersamaan ini bahwa ini menandakan bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu komunitas dalam hidup ini. Saat saya terjatuh, saat saya terpeleset, dan di sekitar teman saya membantu saya. Jadi dalam komunitas di saat kita terjatuh, ada orang yang membantu kita. Tuhan itu menciptakan kita untuk berkomunitas. Karena menjadi komunitas itu bukan hal yang asing bagi kita. Ya. Karena di saat kemajuan teknologi sekarang, kita semakin gampang untuk menjalin komunitas. Coba di grup WA kita, berapa banyak grup kita ya. Coba Bapak Ibu lihat di grupnya mungkin ada yang grup WA-nya tuh 50 ya kan. Dan ya banyak sekali. Kemudian di Facebook mungkin banyak pengikutnya. Dan di Instagram banyak followernya. Ini sangat memudahkan kita untuk menjalin komunitas dengan orang lain. Media sosial menghubungkan kita dengan orang di sekitar kita, bahkan di luar negeri, bahkan di luar sana. Tapi anehnya
justru kita masih tetap merasakan kesepian. Kenapa? Karena di media sosial itu kita memang punya banyak teman, tapi teman dunia maya yang cuma bisa diajak chat aja, nggak bisa nemani kita waktu kita jatuh, nggak bisa nemani kita waktu kita sedih. Ya. Karena itu Bapak Ibu, komunitas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita secara nyata itu menjadi kebutuhan yang penting bagi kita. Baik komunitas kita di gereja ini, di komunitas kita di tempat kerja, itu kita perlukan. Kita bisa touring bersama, ya, touring sepeda motor, touring mobil, bahkan naik sepeda, goes, ya, itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Di gereja ini kita juga membutuhkan komunitas. Ada komunitas youth, komunitas anak, komunitas kaum wanita, juga komunitas umum. Nah, yang belum komunitas kaum bapak, ya, nanti kita buat ya Bapak Ibu bersama dengan Pak Doni ya. Allah memang menciptakan manusia untuk berkomunitas. Nah, waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan gak ciptakan Adam sendirian. Ternyata dia ciptakan Hawa untuk Adam. Ini memang Tuhan menciptakan manusia untuk berkomunitas. Saat Tuhan Yesus menjadi manusia di bumi ini, ia juga enggak sendirian. Ya, dia pilih 12 murid yang menjadi komunitas intinya, yang untuk bersama-sama dengan dia. Jalan bersama-sama, melayani bersama-sama. Nah, Lukas yang menulis kitab Injil ini, dia teman Paulus. Ia melihat bagaimana Paulus hidup untuk Yesus. Ia begitu penasaran dengan Yesus. Apa sih tentang Yesus ini kok Paulus kok mau mengikuti dia? Sehingga ini yang mendorong Lukas kemudian mengambil data dan mencari data tentang siapa itu Yesus. Kemudian ia bertemu dengan para saksi mata yang melihat kehidupan Yesus secara langsung. Sehingga akhirnya dokter Lukas ini dia memutuskan untuk ikut Yesus. Kemudian bukan hanya dia memutuskan untuk ikut Yesus, setelah dia mendapat data begitu banyak tentang Yesus, ia juga mengajak temannya bernama Theophilus untuk ikut Yesus. Kemudian ia menulis tentang Yesus dalam Injil Lukas ini. Nah, dalam teks yang kita baca Bapak Ibu, kita berjumpa dengan sebuah kisah yang sangat menarik. Yaitu seorang pria lumpuh yang tidak berdaya. Di dunia kuno orang lumpuh itu kondisinya betul-betul menyedihkan. Enggak di sekarang, kalau di dunia kuno itu enggak ada kursi roda. Ya. Nah, sekarang kan gampang ada kursi roda. Dan tidak seperti di dunia saat ini. Kemudian pria lumpuh ini dilabel sebagai orang cacat. Ya. Bahkan ia tidak bisa menutupi kecacatannya. Seperti saya. Saya kalau jalan nggak bisa ditutupi. Ya dengklang begitu. Ya. Tapi nah sama seperti orang lumpuh ini. Nggak bisa ditutup kecacatannya. Kemudian tempat tidurnya adalah simbol ketidakberdayaannya. Kemanapun dan ketidakmampuannya pun itu sangat terlihat jelas oleh orang lain. Jadi nggak bisa ditutup kecacatannya. Ini yang dialami oleh pria lumpuh ini. Tetapi yang menarik dari kisah ini adalah pria cacat ini kemudian mengalami kesembuhan yang luar biasa saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Keadaannya tidak memungkinkan dia untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi Lukas menceritakan kepada kita semua, pria lumpuh ini ternyata punya komunitas yang luar biasa. Melalui komunitas tersebut, ia akhirnya mendapatkan pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan saat kita berkomunitas? Ini yang pertama Bapak Ibu, saat kita berkomunitas. Tuhan ingin agar kita peduli pada orang yang tidak seberuntung kita. Itu kalau kita membaca ayat 17 sampai 19. Jadi Tuhan ingin kita peduli kepada orang yang tidak seberuntung kita. Pria lumpuh ini di dunia kuno, di zaman dulu, dunianya hanya sebatas di tempat tidur. Dulu nggak ada kursi roda, nggak bisa merasakan kebebasan. Dan hidupnya tergantung pada orang lain. Kalau orang lumpuh itu paling tergantung pada orang lain. Yang memberinya makan, harus ada orang yang mengantar makanan kepada dia. Yang menggotongnya, kalau dia mau jalan atau dia mau merangkak, ada orang yang harus menggotongnya. Kemudian untuk memakaikan baju, dia perlu orang lain untuk memakaikan baju. Menggerakkan badannya,
agar tidak terluka karena terus berbaring. Untuk membersihkan badannya, dia perlu tergantung pada orang lain. Dan pria lumpuh ini mungkin tidak ada tindakan medis buat dia. Nggak diantar ke dokter, mungkin nggak dioperasi, nggak diobati, nggak diantar terapi. Jadi memang sangat menyedihkan kondisinya orang lumpuh ini. Dan dia juga nggak bisa berkontribusi dalam masyarakat. Ya gimana mau kerja bakti, gimana mau kerja, wong dia nggak berdaya Bapak Ibu. Nggak punya pekerjaan, tidak bisa berkeluarga. Tapi pria ini menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Ia bukan hanya malu, pasti minder, pasti sungkan, bahkan tertekan. Karena sebagai laki-laki seharusnya dia mandiri. Tapi hidupnya tergantung kepada orang lain. Jadi sudah cacat, sudah lumpuh, hidupnya tergantung dengan orang lain. Namun pria ini memang cacat, pria ini memang lumpuh, tapi dia punya komunitas yang kuat, yang normal, yang punya keluarga, yang sehat, yang bisa kerja, yang bebas kemanapun. Pria lumpuh ini punya teman yang luar biasa. 4 orang temannya ini mendengar tentang Yesus yang bisa menyembuhkan, mengajar tentang kerajaan sorga. Nah, Yesus hari itu adalah guru yang terkenal. Bukan hanya karena ajarannya saja, tapi dia juga punya kuasa untuk menyembuhkan dan melakukan banyak hal yang menakjubkan. Ketika 4 pria ini mendengar tentang Yesus yang datang di tempatnya dan sedang mengajar, lalu 4 orang ini ingin sekali ajak temannya yang lumpuh itu, yang tidak seberuntung mereka, untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka berunding untuk mengusahakan agar bisa membawa temannya bertemu dengan Yesus. Ini kepedulian komunitasnya kepada orang lumpuh ini. Ketika dia nggak berdaya, mereka gotong kasurnya rame-rame. Jadi usaha yang bagus ya. Begitu mereka lihat tempat itu sesak dan penuh orang, salah satu dari mereka kemudian punya ide agak gila Bapak Ibu ya. Dengan membuka atap rumah dan menurunkan temannya yang terbaring di kasur tepat di depan Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang mendorong teman-temannya itu bertindak sebegitu rupa? Ini karena belas kasihan mereka untuk mengulurkan tangan dan peduli kepada temannya yang tidak seberuntung dirinya. Di melihat kecacatan dan kelemahan orang lain bukan untuk dihakimi, bukan untuk dihina, apalagi dibicarakan dan digosipkan. Bukan untuk ditinggalkan, tapi seharusnya menggerakkan belas kasihan kita. Karena kita semua itu punya kecacatannya masing-masing. Sadar bahwa kita punya kelemahan dan membuat orang lain punya kelemahan, itu mendorong kita untuk mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber anugerah dan kebenaran. Bagi kita yang sedang kuat hari ini, kita perlu menunjukkan kepedulian kita kepada rekan atau teman yang tidak seberuntung kita. Kita yang masih kuat kesehatannya, kita perlu berkunjung kepada teman-teman kita yang lagi sakit. Mungkin saat teman kita curhat tentang relasi yang sedang tidak baik dengan pasangannya, atau anggota keluarganya yang lain yang tidak berdaya, kita mungkin bisa memperkenalkannya kepada seorang konselor untuk bisa menolong mereka. Jadi Bapak Ibu, kita perlu mencoba untuk menunjukkan kepedulian dengan tekad dan keberanian serta kreativitas kita untuk kita peduli kepada orang yang tidak seberuntung kita. Tuhan menempatkan kita dalam sebuah komunitas untuk belajar peduli pada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Saat saya mengunjungi dan melayani beberapa jemaat yang usia lanjut, jadi kami dari tim gereja ini diarahkan oleh Ibu Gembala untuk melayani perjamuan kudus dan menyapa jemaat. Nah, ketika kami ketemu dengan jemaat yang usia lanjut ini, mereka tuh sangat senang
bahkan nunggu-nunggu kehadiran kami. Ketika diajak nyanyi, mereka sampai menangis saat diajak nyanyi. Berdoanya sungguh-sungguh. Wah, hati kami terharu. Dan ketika mereka menerima ucapan dan menerima sapaan dari jemaat, mereka sangat berterima kasih. Jadi Bapak Ibu, kami mewakili Ibu Gembala mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang terlibat menyapa jemaat. Ini menunjukkan kepedulian saudara kepada saudara kita yang tidak seberuntung kita. Tuhan memberkati semua yang sudah Bapak Ibu lakukan. Karena itu komunitas ini seharusnya membuat kita semua punya kerinduan yang sama. Yaitu mendekatkan hati kita kepada Tuhan dan mendekatkan hati orang lain kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang pelajaran yang kita terima. Tuhan tergetar hatinya ketika kita menunjukkan belas kasihan. Jadi Tuhan tergetar hatinya ketika kita menunjukkan belas kasihan. Saat Yesus khotbah, tiba-tiba ada orang yang diturunkan dari atap persis di depan dia. Bukan kolong merat yang diturunkan Bapak Ibu, ya, tapi orang lumpuh. Ya. Yesus nggak marah, responnya dia nggak marah, dia nggak merasa terganggu. Tapi Yesus justru memuji temannya, sekalipun mereka melakukan ide yang cukup gila. Yesus melihat iman mereka dan berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Hati Tuhan tergetar dengan tindakan 4 orang temannya ini dalam komunitas si lumpuh ini. Karena belas kasihan itu mendorong mereka untuk mendekatkan hati sahabatnya kepada Tuhan. Orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan. Jadi momen saat orang lumpuh itu dipanggul dengan kasur oleh teman-temannya, saat teman-temannya membuka atap rumah, saat teman-temannya mencoba menurunkan dirinya dari atap persis di depan Yesus, ternyata memberinya semangat dan membangkitkan semangatnya untuk sembuh. Jadi melalui komunitas, orang lumpuh ini punya teman yang oke, yang sehat, yang bisa menolong dia untuk berjumpa dengan Yesus. Kenapa Tuhan tergetar hatinya saat kita menunjukkan kepedulian? Karena sifat Tuhan itu peduli. Tuhan itu kasih adanya. Gambar Allah yang ada dalam diri kita itu penuh kepedulian dan penuh belas kasihan. Ketika Yesus bertemu dengan orang sakit, saat dia ketemu dengan orang susah, hatinya tergetar oleh belas kasihan. Jadi gambar Allah yang ada dalam diri teman-teman, yang ada dalam komunitas ini, itu harus mendorong kita untuk kita terus berbelas kasihan kepada rekan-rekan kita. Melihat kepedulian dan belas kasihan temannya di komunitas pria lumpuh ini, hati Yesus tersentuh. Dan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dosa apa ya? Kira-kira dosa apa? Mungkin dosa ketidaksopanan mereka yang telah membongkar atap rumah orang. Tapi mungkin juga dosa pria lumpuh ini karena tidak menjaga kesehatannya dengan pola makan yang tidak sehat. Harusnya olahraga, nggak mau olahraga, ya kan? Harus makan yang sehat, nggak mau menjaga kesehatannya. Mungkin ini. Saat Yesus berkata, dosamu telah diampuni, mungkin Yesus akan berkata demikian. Aku tuh peduli padamu, aku mengasihimu, aku selalu dan akan selalu menunjukkan belas kasihan kepadamu. Saat hati seorang tersentuh, ia berani berkorban habis-habisan untuk orang lain yang telah menyentuh hatinya. Jadi di masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu, saya membeli sepeda untuk anak saya sekolah. Tapi di masa pandemi, kegiatan sekolah itu secara online. Yang harusnya sepedanya bisa dia pakai untuk pergi sekolah onsite. Nah, karena sekolahnya online, jadi sepedanya tidak dipakai, bahkan ditaruh di pojok rumah, ya, ditaruh di pojok rumah. Nah, kemudian anak saya ngomong kepada saya, "Pak, itu kan sepedanya nggak dipakai. Apa kita kasih orang saja ya?" Wah,
Saat anak saya berkata demikian, hati saya tergetar. Kemudian kami sepakat untuk memberikan sepeda itu kepada seorang anak yang membutuhkan. Karena hati saya tergetar dan tersentuh, kemudian saya memberikan motor NMAX kepada anak saya untuk berangkat sekolah. Wah, jadi tergetar hati kita itu akan membuat kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi ketika Allah tergetar hatinya dengan kita menunjukkan belas kasihan, Dia akan menolong dan memberkati kita. Pertolongan dan berkat Tuhan itu yang memberi kesembuhan bagi kita. Seorang teman yang dekat itu tidak memikirkan diri sendiri. Dan teman itu memikirkan pergumulan temannya. Teman itu saling melayani. Jadi kebersamaan dan keterlibatan kita dalam sebuah komunitas itu sangat powerful. Apa yang bisa, apa yang tidak bisa, mungkin kita lakukan saat kita bersama-sama dengan komunitas. Mari kita menyaksikan satu video ini. Ya. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो। Satu orang menunjukkan kepedulian, itu menggetarkan hati orang lain. Di saat kita menunjukkan kepedulian pada orang lain, kita menggetarkan hati Tuhan. Sembuh dari sakit itu berkat Tuhan yang umum. Semua orang bisa dapat, Bapak Ibu, tidak harus percaya Yesus. Tapi dosa diampuni, artinya saat kita punya relasi dengan Tuhan, Tuhan yang hidup itu memberi pengalaman dan menyentuh hidup kita. 4 orang yang sehat dan orang lumpuh ini diberkati oleh Tuhan karena mereka menjadi kenal Yesus. Kemudian mereka memuliakan Yesus. Tuhan memakai setiap kita untuk peduli pada orang lain yang tidak seberuntung kita. Lebih dari apapun, Allah menggunakan manusia untuk memuliakan, untuk memulihkan, untuk menolong, untuk mengasihi sesama manusia. Jadi melalui sebuah komunitas kita bisa menjalankan kehidupan yang normal dengan terus bergumul mengatasi kecacatan diri kita masing-masing. Melalui sebuah komunitas kita tahu bahwa dan kita mengalami kasih Allah melalui kepedulian dan belas kasihan kita. Melalui komunitas gereja ini, Tuhan ingin kita peduli kepada orang yang tidak seberuntung kita. Tuhan ingin dan Tuhan tergetar hatinya saat kita menunjukkan belas kasihan. Bagi Bapak Ibu yang merasa normal, perlu cari satu orang yang tidak beruntung, kemudian kita mulai menjadi teman dan mencoba untuk memberikan kepedulian. Bagi Anda yang cacat dan merasa cacat, jangan ragu untuk terlibat dan berpartisipasi melayani dalam komunitas gereja ini. Karena melalui komunitas gereja ini,
Anda bisa menikmati dan mengalami pertolongan Tuhan sehingga hidup Anda dipulihkan. Saya mengajak Bapak Ibu semua dalam minggu ini, mari dalam minggu ini kita getarkan hati Tuhan dengan peduli kepada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, Kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan mengisi dan memberkati hidup kami. Kiranya dalam menjalani hidup ini, kami mempraktekkan dan menjadi reflektor kasih Tuhan melalui kami peduli kepada orang-orang yang tidak seberuntung kami. Berkati kami untuk terlibat melayani dalam komunitas gereja ini dan membuat hati Tuhan tergetar. Tuhan memberkati kehidupan kami semuanya.
Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati. Pelayanan kami yang kami lakukan Tuhan berkati. Gembala sidang kami dan keluarganya juga Tuhan berkati. Pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami Tuhan berkati. Semua persembahan yang telah dan akan kami berikan Tuhan juga berkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat dan menadahkan kedua tangan kita. Tuhan kiranya melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Terima kasih kepada Pastor Santos untuk renungan firman Tuhannya yang telah mengingatkan kita bahwa kekuatan sebuah komunitas itu luar biasa. Tuhan telah menempatkan kita untuk peduli kepada orang lain yang tidak seberuntung dengan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan dan dapat memberkati kita semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh rekan saya, all tim GCC Prokerto. Terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini, sehingga online experience kita dapat berjalan dengan baik. Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dalam memberikan persembahan, sehingga program Gracia Community Prokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita jumpa depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita dengan segenap hati, katakan Allah bangkit bersorak. Katakan, hey Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi Allah